Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo, selamat pagi semua. Jadi pada hari ini kita mau bahas lagi untuk update dari XAUSD. Ya, di sini kita lihat kalau gold itu sendiri yaitu sedang berada di level harga 2461 ya. Jadi setelah dia membuat new ATH ya, jadi kemarin itu sebenarnya dia sempat buat ATH baru. Kalau kita lihat nih di sini, ini ATH yang sebelumnya, ini ATH yang baru itu kurang lebih di level 2483.68 gitu teman-teman. Ini adalah ATH barunya dia gitu. Lalu sebelum dia turun ya, jadi dia buat ATH baru dulu, baru dia turun benar-benar turun sampai ke 2452, yaitu kurang lebih kalau kita hitung dari ATH-nya ya, itu ada 317 pip gitu penurunannya teman-teman. Luar biasa sekali gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari si gold ini dia masih memaintain ya range yang ada selama dia membuat new ATH-nya ya kan di sini. Kemudian kenapa saya buat di sini ada potensi buat new ATH baru, karena kalau dia udah break ya dari height atau new ATH yang sebelumnya ya, ini dia langsung pasti dia mau cari ya liquidity ya dengan cara membuat new ATH yang baru gitu teman-teman. Tapi kan untungnya ya, syukurnya dia nggak buat sampai spike panjang banget lah gitu ya, dia cuma beberapa pips saja dari new ATH yang sebelumnya gitu teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, untuk saat ini area resisten yang perlu kita pantau ya untuk si gold itu kita bedain sendiri dulu ya, itu ada di level harga 2464 sampai 2467 gitu teman-teman. Kenapa? Karena posisinya di sini ya. Bentar, ini saya hapusin dulu untuk bagian ini ya. Oke, karena posisinya ya ini kita lihat nih ya. Ini support ya kan, ini support. Terus ini support ya kan, ini support juga, ya ini support juga ya kan. Nah, selama dia bertahan di atas support ini artinya dia masih ada potensi untuk lanjut naik ke atas gitu teman-teman. Tapi selama ya dia untuk saat ini ya di sini nih kan dia di bawah support ya kan, di bawah support yang saat ini menjadi area resisten ya, karena ini kan udah di breakout nih sama harga. Nah di sini di breakout, terus ini ya retest, habis itu dia turun lagi ke bawah ya kan. Berarti kita bisa lihat dan juga kita bisa ambil ya untuk area sini adalah area resisten ya, resisten yang di breakout ya sama si gold itu sendiri. Dan ini adalah resisten yang bisa kita pantau sebagai area kita untuk open sell gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya, berarti target di mana bang? Nah, kalau misalkan kita ambil ya posisi di sini ya, atau selama harga itu berada di bawah resisten yang ada kita tandai di sini ya di 64 sampai 67, itu dia masih targeting ke bawah sini ya. Ini perlu kita note dulu di sini ya, ada support juga. Ini sebenarnya 450 adalah area support yang di breakout oleh harga, yang dimana ini menjadi ATH yang kemarin ya kan. Untuk range-nya itu kita ambil ya, ini saya ambil untuk range-nya itu di level 453 sampai 450 gitu teman-teman. Nah kemudian the next support-nya lagi yaitu ada di level harga 2444 atau 444 sampai 2440.9 gitu teman-teman. Itu ada di sini ya untuk the next supportnya. Nah kemudian kita lihat dulu ya struktur harga ya, struktur harga dari intraday ya untuk si gold ini. Memang kalau kita lihat ya di sini, pertama kita mungkin cek dulu di 4 hours ya. Jadi di 4 hours ini ada bearish engulfing, kemudian di 1 hours ini juga ada bearish engulfing ya kan ya. Kemudian ada lagi di 30 minutes ya, di sini ada bearish engulfing juga. Jadi memang dari 4 jam sampai 30 menit itu ada bearish engulfing semua. Dan kalau kita lihat memang ya range dia untuk bahasa kayak sell point ya dari si engulfing pattern yang terbentuk ini yaitu ada di sini, yaitu kurang lebih di level 2476 sampai 2473 gitu teman-teman ya. Ini range yang pertama. Range kedua itu di sini ya, 2479 sampai 2482. Ini masih jadi range kita. Sebenarnya dari kemarin juga kan ini saya juga ada katakan ya, ini masih jadi range untuk jadi apa ya, selling point ya teman-teman ya. Nah cuma memang
patokan intraday saya untuk hari ini itu ada di sini dulu nih gitu, di 2464 sampai 2467 gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya seperti di time frame yang besar ya gitu ya, kayak di 1 hour segini ya. Ini tuh area support ya untuk mereka orang gitu. Nah, ini kan posisi candle merah ini dia break ya, break dari low atau break dari support levelnya dia. Terus ini dia retest yang ini nih. Lalu dia turun lagi kan. Makanya ini bisa jadi area atau area menjadi zona untuk dia retest kembali sebelum dia melanjutkan penurunan kembali ke bawah gitu teman-teman. Jadi nanti polanya tuh kurang lebih seperti ini ya gitu. Nah, nanti paling ekstrimnya ya maksudnya kayak misalkan in case dia bisa berhasil break 67, berarti kita baru tunggu lagi nanti ya untuk sell point itu kurang lebih di sini di 73 sampai 76 gitu. Jadi kita punya pandangan nih, nggak main asal sell aja gitu ya teman-teman ya. Gitu kan, kalau begini kan kita udah zona-zonain kan biar enak ya. Jadi oh iya, kalau break ini berarti kita harus tunggu di mana lagi dan di mana lagi gitu teman-teman. Nanti batasannya sampai mana gitu. Jadi secara resiko ya itu juga akan lebih termaintain ya, sehingga resiko itu tidak terlalu besar gitu teman-teman. Masih bisa diterima lah oleh kita semua gitu teman-teman ya. Soalnya kalau misalkan resiko terlalu besar pun saya juga nggak akan mau ambil gitu. Nah, sekarang kita mau coba cek daily ya. Jadi kalau kita lihat nih ya di daily-nya untuk yang kemarin, candle yang kemarin ya, lebih tepatnya di hari Rabu, ini memang ada bearish candle yang pertama ya kan. Cuma memang sini masih ada lower shadow-nya, sehingga memang secara bearish itu masih ada rejection dari pihak buyer itu sendiri teman-teman. Nah, kalau memang hari ini ya dia bisa closing di bawah harga close yang kemarin ya, itu harga closing yang kemarin berapa tuh? Closingnya itu di 2458 ya, atau bahasa dia bisa closing di bawah 450 ya untuk hari ini. Itu berarti untuk hari Jumat ya kan, dan minggu depan dia ada potensi untuk melanjutkan penurunan lagi gitu teman-teman. Atau bahasa itu bukan melanjutkan penurunan tapi pullback ya dari level harga saat ini gitu. Karena 450 saat ini masih jadi area support yang cukup kuat juga untuk gold ya, karena ini adalah area support dari si breakout ATH-nya dia teman-teman ya. Cuma kan perlu kita note juga ya, seperti yang kita tahu juga lah gitu, gold kalau sudah berada di level harga yang cukup tinggi ya, maka tingkat volatilitas ya dari si marketnya juga biasanya pasti akan kencang juga gitu teman-teman. Sehingga mungkin bisa ya in case dia mendadak jebol dari 450 ini, terus dia lanjut ke bawah sampai nanti nyentuh lagi di level sini ya 411 gitu teman-teman, 411 sampai 2387.7 gitu teman-teman. Nah, ini sih target penurunan terendah dia yang bisa saya targetkan untuk sampai Jumat ini ya teman-teman ya. Cuma memang kalau memang kayaknya kalau untuk ke 261 poin apa ini agak berat ya, paling mentok-mentok kalau dia jebol ya di bawah 450 ini ya, itu ke 2440 2411 gitu teman-teman. Itu di sini di Fibo 76.4 gitu, dan terdekatnya itu di 2430-an gitu teman-teman. Karena kan sisa ya hari Kamis dan hari Jumat ini juga gitu ya, baik ke sini sih. Kalau saya expect-nya dia akan turun ke sini gitu teman-teman, kalau memang benar-benar jebol ya di 450 ke bawah gitu. Kalau memang dia masih belum ya, maka dia akan bertahan dulu dan memaintain ya range dia di sini 450 sampai 480-an gitu. Nah, kemudian kita lihat juga ya, kalau si indeks dolar ini sendiri ya, ini juga dia mengalami penurunan yang signifikan ya setelah dia jebol dari supportnya ya kan. Terus dia turun lagi sampai kurang lebih ke level 103.66. Ini adalah support yang sudah kita tentukan juga di beberapa video kemarin ya kan. Dan ini dia ada sedikit ya, maksudnya kayak tanda-tanda dia mau rebound kembali, dan nanti potensi dia rebound itu bisa ke level harga saat ini ya, masuk ke sini itu di 103.99 ya, atau bahasa itu dia main lagi di range sini sebelum dia melanjutkan penurunan lagi nanti ke level harga 103.47 sampai 103.32 gitu. Ini untuk si indeks dolar itu sendiri teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat dari daily-nya sih
ya sebenarnya masih kuat ya turunnya ya gitu, dan potensi dia untuk nyentuh 103.32 sampai 47 itu masih sangat memungkinkan sekali untuk saat ini gitu. Oke ya, kemudian ini gold udah selesai, kita mau lihat dari news untuk hari ini. Nah ini kan hari Jumat, hari Kamis ya. Hari Kamis itu ada news yang pertama itu di 19.15 ya. Ini ada deposit facility rate ya. Kemudian ada dari euro lagi ya. Itu dari ECB ya, interest rate decision. Lalu ada dari US ya, USD itu di jam 19.30. Ada initial jobless claim dan juga the Fed ya, manufacturing index gitu teman-teman. Nah di jobless claim ini kalau kita lihat memang ada sedikit peningkatan dari 2222 ke 2290. Ini kalau kita lihat memang cukup maksudnya kayak kurang baik lah ya, kurang baik untuk si USD itu sendiri teman-teman. Tapi untuk yang bawahnya yang the Fed manufacturing indexnya itu memang ada sedikit peningkatan nih dari 1,3 ke 2,7 gitu teman-teman. Lalu ada dari ECB ya, Euro Central Bank press conference ya di jam 19.45 gitu. Jadi ini beruntun ya untuk newsnya gitu. Oke. Nah, ya mungkin itu dulu sih yang ingin saya sampaikan ya. Pokoknya untuk hari ini kalau kita mau lihat, oh iya, ada lagi dari CPR ya. Jadi kalau kita lihat CPR, nah untuk range dari CPR ya hari ini tuh lebih kecil daripada yang kemarin. Kemarin kan lebar ya segini ya. Hari ini kecil. Yang menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat volatilitasnya itu lebih besar gitu teman-teman untuk hari ini gitu. Karena memang dia itu lebih kecil ya untuk range-nya, dan CPR-nya ya central pivot range-nya itu ada di level harga 2464 gitu teman-teman. Jadi selama dia di bawah CPR level ini ya itu dia masih ada potensi lebih besar untuk menunjukkan penurunan ke bawah ya, dengan range CPR tertinggi itu ada di level harga 2467 gitu teman-teman. Dan S1 ya support pertama itu ada di level harga 2445, jadi 50 ke bawah gitu teman-teman. Oke, dan S2 nya itu ada di level 2432. Nah ini untuk central pivot range-nya ya, atau kita sebut sebagai CPR gitu. R1 ya, resisten pertama dari CPR itu ada di sini, pivotnya di 2477 ya. Berarti kalau kita berkaca dari pivot ya range itu seperti ini. Dari 477 ke 483 ya, ini berarti ada bisa dikatakan sebagai range ya, sell ya dari si pivot R1-nya dia itu sendiri teman-teman gitu. R1 nanti misalkan dia nyampe sini berarti kita coba bisa sell patokannya sampai ke area pivot ini lagi gitu. Nah cuma nanti misalkan in case dia belum bisa break pivot ya atau central range ini ya kan, berarti kita target selling point kita sampai S1 ini dulu nih ya, di 445 atau 450 dulu gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.